Shalom saudaraku yang disayang oleh Tuhan. Renungan pagi untuk membuka hati, mengawali hari, melangkahkan kaki, berjalan bersama dengan Tuhan. Setiap orang akan berbeda di dalam memberikan respon atau tanggapan terhadap kesulitan atau masalah yang sedang ia hadapi. Respon atau tanggapan yang keluar sesungguhnya juga akan memberikan dampak berikutnya. Apakah menjadi lebih baik atau sebaliknya menjadi lebih buruk. Ada 3 respon yang paling sering terjadi di dalam menanggapi kesulitan yang sedang terjadi, yaitu kemarahan, kebohongan, dan kesabaran. Kemarahan adalah respon yang paling sering terjadi. Saat kesulitan datang, kita bisa marah kepada keadaan, marah kepada orang lain yang menjadi penyebab kesulitan. Kemarahan terjadi karena kita merasa dirugikan atau karena kita merasa ketenangan kita mulai terganggu. Kemarahan juga bisa kita tunjukkan kepada Tuhan saat kita mulai berkata-kata, "Mengapa ini terjadi padaku, Tuhan?" Kita menjadi marah dan kesal dan menyalahkan Tuhan dan orang lain atas masalah yang terjadi. Kita memandang diri kita sendiri sebagai korban dan menuntut agar Tuhan segera menjawab pertanyaan kita, yaitu kesulitan yang sedang kita alami. Kemarahan terjadi karena kita merasa paling benar, merasa diri kita tidak pernah berbuat salah, atau kita merasa diri kita yang paling baik dan saleh, sedangkan orang lain, bahkan Tuhan, adalah penyebabnya. Respon yang kedua adalah kebohongan. Di dalam menghadapi sebuah kesulitan atau masalah, kita seringkali tidak jujur terhadap diri sendiri. Kita membohongi diri kita sendiri dengan mengatakan tidak apa-apa, atau kita merasa kuat dan tabah, yang sebenarnya atau kenyataannya tidaklah demikian. Kita bersembunyi di dalam cangkang kekuatan yang palsu. Kita bersikap demikian supaya dilihat oleh orang lain sebagai orang yang kuat, sebagai orang yang tabah. Terlebih, sering kita menyembunyikan kelemahan dan kerapuhan kita karena kita malu untuk mengakuinya. Malu jika disebut sebagai orang yang kurang beriman. Kebohongan sering menjadi tameng atau topeng yang menutupi kelemahan kita. Seakan-akan kita ini kuat dan hebat. Kebohongan adalah menyangkali kenyataan yang sedang terjadi. Dan respon yang terakhir, yang ketiga, adalah kesabaran. Kesabaran adalah penyerahan diri secara penuh kepada kasih dan kuasa Tuhan. Ketika kesulitan datang, kita bersandar kepada kasih-Nya dan percaya bahwa Tuhan lebih mengetahui yang terbaik buat kita. Kesabaran menolong kita untuk menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah di dalam kehendak-Nya. Tuhan mengizinkan itu terjadi sebagai bagian perjalanan hidup dan iman kita. Kesabaran akan menuntun kita untuk bersyukur atas kebaikan dan penyertaannya. Kita menjadi kehilangan kesabaran dan menjadi panik dengan kesulitan yang sedang kita alami. Langkah yang kita ambil bisa menimbulkan masalah baru. Kepanikan akan membawa kita melakukan apa saja, bahkan melakukan hal-hal yang bodoh dengan tujuan kesulitan itu segera teratasi. Kita menjadi tidak sabar dengan menunggu jawaban atau pertolongan, khususnya dari Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Habakuk 3 ayat 17-19, "Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku." Sesungguhnya kesulitan yang terjadi di dalam hidup kita
adalah bagian dari pertumbuhan iman dan juga sebagai kesehatan bagi perjalanan rohani kita. Mari kita mengambil waktu untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami kembali diingatkan di tengah menghadapi kesulitan. Biarlah kami memberikan sebuah respon yang baik dan benar. Kami belajar untuk bersabar, berserah penuh kepada kasih kuasa-Mu, ketimbang kami marah atau kemudian kami menyangkali keadaan diri kami. Kami mohon Roh Kudus memberikan kekuatan hikmat supaya menghadapi kesulitan itu, fokus kami tetap tertuju kepadamu. Mampukan kami dan hiburkan kami ya Tuhan. Tolong di dalam kami melanjutkan hari-hari yang Tuhan anugerahkan, kami terus bersandar kepada kekuatan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Kesulitan akan selalu datang silih berganti, namun dengan memberikan respon yang tepat, tentu akan memberikan ketenangan di dalam hati. Berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.